Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sholatnya sah. Kalau sholatnya sah berarti kewajiban sudah gugur. Ini tingkatan orang-orang awam. Yang penting sholatnya sah. Sholat yang sah itu yang bagaimana? Sholat yang bisa menunaikan semua syarat maupun rukunnya sholat. Jadi kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat-syarat sahnya sholat maupun rukun-rukun sholat, ya sudah, sholatnya menjadi sah. Kalau sholat sudah sah berarti kewajibannya sudah gugur. Sok tahu sholat kita diterima apa enggak, itu kan hanya Allah yang tahu gitu kan. Pernah dengar ya gitu ya, ada orang kayak gitu. Iya betul, memang hanya Allah yang tahu. Sholat itu sejatinya hanya Allah yang tahu sholat kita diterima apa enggak. Namun Allah itu sudah mengajarkan kepada Rasulnya, kepada utusannya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat, lalu kepada tabi'in, terus kepada murid-muridnya, terus sampailah kepada guru-guru kita, sampai kepada kita. Jadi bukan ngarang-ngarang ya. Secara ilmu itu ada kita bisa mengetahui sholat itu bisa diterima apa enggak, sholat itu sah apa enggak. Nah itulah gunanya belajar. Semua itu ada ilmunya. Baik, yang pertama, dibuka dulu kitabnya, halaman 17 ya, halaman 17. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun, fasal, halaman 17 baris yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Faslun, fasal. Wa syurita, dan disyaratkan, ma'a ma marra, beserta hal-hal yang telah lalu. Ya, disyaratkan bersama dengan yang telah lalu. Yang telah lalu syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya sholat kita sudah belajar ya. Ada beberapa hal, paling nggak ada 5 hal syarat sahnya sholat. Yang pertama apa? Suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang kedua, mengetahui waktu kalau sudah masuk, sholat di waktunya. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, apa yang keempat? Ya? Yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat. Yang kelima, ada beberapa hal yang harus dihindari, hal-hal yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi menjadi sholat itu menjadi sah. Di antaranya adalah dia harus Islam, harus berakal dan sebagainya. Itu hal-hal yang menjadi sholat itu sah. Nah, sekarang bukan hanya sekedar sah, tapi sholat itu bisa menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syurita ma'a ma marra liqabuliha 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disyaratkan beserta perkara-perkara yang sudah dijelaskan kemarin sebelumnya untuk bisa diterimanya sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala wahdah. Syarat yang pertama, sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika sholat itu benar-benar bermaksud, disengaja sholatnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena tetangga, bukan karena jabatan, bukan karena makanan, dan bukan karena apalagi sesuatu yang sifatnya duniawi. Tapi sholat itu benar-benar dijalankan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu bisa kita pahami? Kita memahaminya seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, dan kita manusia sebagai makhluknya yang diciptakan. Lalu Allah memberikan kita hidup, memberikan kita kekuatan, memberikan kita tubuh, memberikan kita kemampuan, kesempatan, ilmu, dan sebagainya. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat.
Allah memerintahkan kepada kita sholat. Ya sudah, kita sebagai hamba ada instruksi, ada perintah dari atasan untuk menjalankan sholat. Ya sudah, kita sholat ya hanya karena Allah. Kita sebagai hambanya sholat ya karena Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, sesederhana itu. Perintah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai hambanya menjalankan sholat karena Allah, bukan karena yang lain. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sholat tapi niatnya ada campurannya gitu. Misalkan kita sholat biar kita dapat pahala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita dimasukkan surganya, diselamatkan dari nerakanya, dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan yang seperti itu? Apakah sholatnya masih tetap diterima atau enggak? Sholatnya tetap sah. Ini kan kita bicara sudah tidak bicara sah atau enggak. Kita lebih meningkat lagi ya ke tahap yang lebih bagus lagi, yaitu diterima. Sholat kita itu diterima enggak ya, dengan misalkan kita sholat tapi kita karena berharap bahwa sholat kita itu nanti biar diberi pahala oleh Allah, lalu kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ini masih diperbolehkan. Jadi ada tingkatan niat yang bagus, ada tingkatan niat yang bisa dianggap sholat itu masih dalam tahap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling bagus, tingkatan yang paling pertama adalah tingkatan ikhlas, bagaimana semua perbuatan sholat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, nggak ada yang lain. Kita hambanya Allah, makhluknya Allah, diperintah sholat oleh Allah, ya sudah kita sholat karena Allah semata. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi. Ini namanya tingkatan ikhlas. Ya, yang kedua, ada tercampur sedikit. Saya semangat nih sholatnya. Kenapa? Karena kalau saya sholat nanti saya dapat pahala 27 derajat. Lalu nanti saya di akhirat nanti dibalas kebaikannya itu dengan berlipat ganda. Lalu kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu kita akan terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terhindar daripada neraka. Nah, tingkatan yang ini, sholatnya orang yang seperti ini masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan yang kedua. Jadi masih boleh. Misalkan Bang Hasan sholatnya semangat gitu. Kenapa Bang Hasan sholatnya semangat banget? Ya biar kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita dimasukkan surga. Itu sholatnya masih bisa diterima, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Pak Iwan. Atau Pak Iwan begini, wah saya mau sholat kenapa Pak Iwan sholat? Wah saya takut sama neraka. Saya kalau nggak sholat nanti saya disiksa di neraka, makanya saya sholat. Itu masih diterima sholatnya. Sholatnya Pak Iwan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak diterima itu kalau karena urusan dunia. Misalkan ada orang sholat ke masjid, syarat rukunya semua dipenuhi. Dia suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, menghadap kiblat, segala macamnya. Tapi karena dia sholatnya itu karena ingin dijadikan sebagai pengurus masjid misalkan, wah kelihatan rajin, biar kelihatan rajin gitu. Nah, untuk hal yang seperti ini sholatnya tetap sah, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya karena pengen dijadikan pengurus masjid, misalkan seperti itu. Ini yang tidak bisa diterima. Jadi niat-niat yang karena duniawi itu sholatnya tetap sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat seperti ini ya nantinya tidak ada pahala. Nanti tidak ada pahala. Cukup jelas ya? Itu yang pertama, syarat yang pertama, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Syarat yang kedua nih, syarat yang kedua, hendaknya ma'kuluhu, apa yang dia makan, makanannya di sini juga mencakup minumannya. Makanannya bukan makanan haram, bukan makan, kita nggak makan babi, kita nggak makan anjing dan sebagainya, barang-barang yang diharamkan. Kita juga tidak minum minuman yang dilarang, minuman-minuman yang haram kita tidak meminumnya. Wa malbusuhu, dan pakaiannya yang dikenakan, sarungnya, bajunya, kopiahnya dan sebagainya. Wa musallahu, dan musallahnya, tempat sholatnya, halalan, itu halal, bukan dari hal-hal yang haram. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa ayyahdura qalbuhu fiha, wa ayyahdura qalbuhu fiha, wa ayyahdura, dan menghadirkan, apa yang dihadirkan, qalbuhu, hatinya, fiha, di dalam sholat. Syarat yang ketiga, bisa diterimanya sholat kita jika kita dalam sholat itu menghadirkan hati kita. Jadi yang sholat itu bukan hanya sekedar badan, tapi hati kita juga kita hadirkan. Contohnya ketika sholat, hatinya ya harus ikut sholat. Waktu ruku sadar kita sedang ruku, waktu sujud sadar sedang sujud. Hati kita itu ikut hadir. Biasanya kan kalau kita sholat terus kemudian hatinya mikirin apa, kemana-mana, ya kan? Mikirin utang. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nanti kita baca dulu ya, biar lengkap. Falaisa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Maka tidak ada baginya, bagi orang yang sholat, illa ma aqala minha, kecuali sesuatu yang dia ingat, yang dia resapi, yang dia renungi, yang dia ambil hikmah di dalam sholat. Jadi syarat yang ketiga adalah hadirnya hati di dalam sholat. Falaisa lahu min sholatihi illa ma'aqala. Ma'aqala, aqala di sini adalah sesuatu yang diangan-angan, sesuatu yang diresapi. Jadi sholat itu Bang Iwan bukan lalai kemana-mana, tapi diresapi betul-betul, dipahami, dimengerti. Dan itu bacaan-bacaannya otomatis kita harus paham apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu kita harus mengerti betul, biar hati kita itu ikut hadir. Nah, kadar hadirnya sholat kita itulah yang dinilai, yang ternilai itu di situ. Jadi misalkan kita kasih contoh yang mudah. Misalkan kita ketika berdiri saja, kita sebelum sholat kita berdiri. Nah, kita itu harus mengerti kita berdiri itu kita berhadapan dengan siapa. Kita berdiri berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadapan dengan seorang raja atau seorang presiden aja, rasanya kayak apa kira-kira? Berdiri berhadapan-hadapan dengan seorang presiden, dengan seorang yang mulia, yang agung, perasaan kita seperti apa? Nah, seperti itulah ketika kita berdiri. Bahkan kita harus lebih dari itu, bahwa kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdirinya dengan rasa mengagungkan, rasa khawatir, rasa takut, bercampur aduk. Yang jelas kita berdiri di situ sambil memuliakan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ hati kita hadirkan. Nah, itu harus tahu nanti, bukan hanya sekedar berdiri ya lalai gitu. Ya. Kemudian baca takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah melebihi segala-galanya, Allah Maha Besar dari utang, Allah lebih besar dari pekerjaan, Allah lebih besar dari harta benda dan segala macamnya. Sudah, kalau sudah Allahu Akbar, apalagi kalau kita sudah mengangkat tangan,
Ya udah, angkat tangan kita lepas, Allahu Akbar, seolah-olah urusan dunia ini kita buang ke belakang. Allahu Akbar, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengangkatnya tangan itu merupakan simbol bahwa kita sudah menyerah sama Allah. Udah, angkat tangan. Allahu Akbar gitu, udah, hanya Allah yang Maha Besar. Nah, itu hal-hal yang seperti ini yang perlu nanti kita pelajari sambil pelan-pelan. Berikutnya, wa alla yu'jiba biha. Ini syarat yang keempat diterimanya salat. Salat itu bisa diterima jika wa alla yu'jiba biha. Yang keempat adalah wa alla yu'jiba biha, dan tidak ujub dengan salat itu. Kalau kita ada perasaan ujub, merasa berbangga diri, ya, merasa seolah-olah kita itu lebih dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hilangkan rasa ujub. Setelah sholat, harusnya apa yang kita lakukan? Kebalikannya ujub. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Coba kita hadirkan hati kita, perasaan kita, seolah-olah kita baru selesai melakukan sholat, tapi sholat kita itu kurang. Sholat kita kurang sempurna. Sholat kita kurang adabnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang khusyuknya, kurang ta'zimnya, kurang takutnya kita kepada Allah. Makanya kita setelah sholat baca istighfar. Minimal 3 kali istighfar setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu minimal setelah sholat. Jangan beranjak dulu sebelum baca istighfar, mengakui bahwa apa yang kita lakukan barusan, sholat yang kita tunaikan itu masih banyak kekurangan yang tidak sepatutnya seperti itu kita lakukan. Adab kita seharusnya lebih lagi, sholat kita harusnya lebih baik lagi. Makanya kita istighfar di situ. Insya Allah dengan cara ini kita memenuhi 4 hal ini, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.